の料理の虜にして変態に飼われちゃおしまいだな。くそーに回転だ。 Cerita dimulai dengan memperlihatkan sebuah party bernama Silver Wing, yang merupakan party terkuat di bumi saat ini. Di mana party mereka mendapatkan misi buat mengalahkan seekor naga yang ada di dungeon lantai 37. Terlihat dalam pertarungan mereka semua kesulitan menghadapi naga tersebut, hingga salah satunya dari mereka terluka. Untungnya dalam party mereka ada yang bisa mengobati menggunakan item heal. Ketua party Silverwing yang melihat rekannya dibuat terluka menjadi tak terima dan langsung melukai mata dari naga tersebut. Setelah pertempuran melawan naga tadi, kelompok Silverwing mengadakan rapat dadakan, di mana ketua mereka yang bernama Virgo menyalahkan semuanya kepada Dennis yang menjadi penyebab gagalnya menjalankan misi. Dennis sendiri tak terima atas tuduhan tersebut, padahal yang menyuruhnya buat mengeluarkan skill intimidasi adalah Virgo. Tapi jika pertempuran tadi tetap dilanjutkan, kemungkinan besar party Silverwing tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Meski begitu, Virgo tak mau disalahkan dan malah bilang kalau dia tak pernah menyuruh Dennis menggunakan skill intimidasi. Virgo malah memfitnah Dennis kalau dia pasti merupakan mata-mata dari party sebelah yang ingin menghancurkan nama party Silverwing. Maka dari itu, Virgo membuat keputusan kalau Dennis akan dikeluarkan dari kelompoknya. Melihat tak ada satupun dari rekannya yang membantu membuat Dennis merasa semua pada setuju sama Virgo. Saat Virgo mengejek hobinya yang suka masak membuat Dennis tak terima dan akan mengajaknya berduel. Virgo sendiri tak takut, meskipun level mereka berdua sama, yaitu 99, namun job desk mereka sangat berbeda. Dennis yang tak mau membuat keributan pun memilih untuk keluar saja dari party ini dan segera meninggalkan rapat. Singkat cerita, Dennis akan memutuskan buat meninggalkan ibu kota. Terlihat Virgo yang memantau Dennis dari atas gedung merasa senang karena rencananya telah berhasil buat mengusir Dennis. Dennis yang akan menjalani kehidupan barunya pun tiba-tiba dihentikan sama wakil Captain Silverwing. Perkenalkan, wanita ini bernama Katie, di mana wanita inilah yang mengajak Dennis buat gabung ke party Silverwing. Dalam rapat kemarin yang tak bisa dia hadiri, dia terkejut ketika Dennis dikeluarkan sama Virgo. Katie ingin agar Dennis mau kembali lagi sebab tanpa adanya Dennis di kelompoknya, maka mereka akan menjadi lemah. Apalagi yang paling dinanti dari Dennis adalah masakan buatannya yang sangat nikmat. Katie juga bilang kalau para anggota Silverwing tidak sadar betapa pentingnya Dennis dalam kelompoknya. Katie pun tak mau membiarkan Dennis pergi pokoknya, sebab dialah yang sudah susah payah menemukan Dennis. Dennis selalu mengucapkan terima kasih pada Katie karena sudah mengajaknya gabung ke party Silverwing. Namun Dennis tahu alasan Viggo mengeluarkannya, karena Viggo memiliki perasaan pada Katie, sedangkan Katie selalu dekat padanya. Dennis lalu bilang sama Katie setelah ini dirinya mau buat restoran saja, karena hobi masaknya. Dan untuk menjadi seorang petualang, dia memutuskan buat berhenti karena dia akan fokus menjadi koki. Terlihat Katie begitu sedih atas kepergian Dennis, seseorang yang selalu bisa membuatnya bahagia dan merasa aman. Singkat cerita, Dennis sudah sampai di tempat tujuan, di mana Dennis langsung mencari barang untuk membangun restorannya. Ketika menemukan alat pendingin, Dennis hampir saja terbujuk untuk membelinya. Namun Dennis seketika ingat tentang buku panduan membuka restoran untuk mantan petualang. Dalam isi buku tersebut, dirinya harus bisa menekan biaya dan jangan buang modal demi hal yang tidak perlu. Dennis selalu mengurungkan buat membeli lemari es, sebab dia bisa mengawetkan makanan pakai sihir es miliknya. Setelah keluar, Dennis terus membaca buku panduan tersebut agar tahu apa saja yang harus dilakukan. Dennis kemudian membeli sebuah properti bekas yang renovasinya tak butuh biaya banyak. Kemudian Dennis membeli peralatan untuk dirinya memasak, selanjutnya membangun relasi sama pedagang yang akan menjadi penyetok bahan baku. Dennis pun merasa senang sebab impiannya selama ini bakalan terrealisasi dengan baik. Tinggal satu lagi, yaitu mencari seorang pegawai buat membantunya di restoran, agar para pelanggan merasa nyaman. Saat itu Dennis melihat banyak orang berkerumun, di mana lagi ada pelelangan budak. Budak yang dijual merupakan putri dari seorang bangsawan. Karena orang tuanya bangkrut, akhirnya dia menjadi seperti ini. Semua orang yang melihatnya pun tahu kalau gadis kecil itu memiliki potensi buat menjadi gadis cantik. Meski begitu, orang-orang yang berkerumun takut kalau ini hanyalah siasat agar harga budak tersebut menjadi naik. Dennis yang melihat anak tersebut sebenarnya ingin menolongnya, namun dia tidak bisa bertindak gegabah. Ketika Dennis melihat tatapan gadis tersebut, dirinya benar-benar teringat akan nasibnya dulu saat masih kecil.
Pelelangan pun sudah dimulai di mana para pedagang saling adu menawar untuk mendapatkan budak tersebut. Saat itulah Dennis menawar dengan harga 1 juta, sontak semua pedagang pada kaget. Tak disangka tawaran Dennis diungguli sama pedagang yang tokonya tadi dia kunjungi. Sebenarnya Dennis ingin melepaskan gadis tersebut buat pedagang ini, karena dipikir akan mendapatkan majikan baik. Tapi saat mendengar kalau gadis tadi akan dijadikan budak seks, dan semua orang juga sudah tahu kebusukannya, Dennis jadi terpaksa untuk menawar lebih tinggi dan tak akan membiarkan pedagang jelek ini mendapatkan gadis tersebut. Dennis memang berhasil mendapatkan budak gadis ini, namun akibat pedagang tadi yang terus menaikkan tawarannya membuat tabungan milik Dennis mau habis. Melihat budak yang dibelinya sangat kotor dan compang-camping, Dennis lalu membawanya ke butik untuk di makeover. Setelah tampilan gadis kecil tersebut sudah lebih baik, Dennis merasa senang. Kemudian Dennis mengajak gadis tersebut pulang, di mana Dennis bilang agar jangan jauh-jauh darinya. Baru saja dibilang begitu, gadis ini kehilangan jejak dari Dennis. Itu karena gadis ini kebanyakan melamun. Saat bingung mau kemana, gadis ini selalu saja dimarahi sama warga sekitar karena tindakannya. Melihat semua orang pada marah padanya, membuat gadis ini merasakan kepedihan kembali seperti yang sudah terjadi. Saat gadis ini benar-benar terpuruk karena tak bisa melupakan masa lalunya, tiba-tiba Dennis kembali muncul. Dennis sangat khawatir saat gadis ini sudah tak ada di belakangnya. Untung saja Dennis masih sempat menemukannya. Dennis kemudian meminta maaf karena sudah berjalan sangat cepat hingga meninggalkannya. Sesampainya di rumah, gadis ini bertanya pada Dennis kenapa dia membelinya. Dennis lalu bilang saat melihatnya tadi, Dennis teringat akan masa kecilnya dahulu. Dennis lalu bertanya siapa nama gadis yang telah dibelinya. Gadis ini pun menjawab Atelier. Setelah mengetahui namanya, Dennis juga memperkenalkan dirinya agar mudah dipanggil. Karena panggilan dari Atelier terlalu formal, membuat Dennis merasa nggak enak dan menyuruh buat panggil Dennis saja. Untuk saat ini, Atelier tak perlu melakukan apapun. Terlebih lagi, Dennis mengizinkan Atelier buat memakai ruangan atas. Saat Dennis menjelaskan tersebut, tiba-tiba perut Atelier berbunyi pertanda dia kelaparan. Dennis lalu membuatkan makanan untuk Atelier dan juga dirinya, di mana Atelier menunggu makanannya selesai. Terlihat Dennis telah menyiapkan bahan-bahan buat bikin nasi goreng spesies pakai telur. Setelah semua bahan disiapkan, Dennis mulai menyalakan kompor dan memanaskan wajannya. Kemudian Dennis mulai memasukkan satu persatu bahan untuk membuat nasi goreng andalannya. Dalam proses memasak ini, Atelier yang melihat dari belakang merasa menikmati aroma masakan Dennis. Singkat cerita, akhirnya makanan pun telah matang, dan Dennis menyuguhkan buat Atelier dan juga dirinya. Ketika Atelier mencoba satu suapan, dirinya langsung jatuh cinta dan tak bisa berhenti untuk makan. Dennis yang melihat Atelier merasa yakin kalau anak ini pasti telah melalui nasib yang sangat buruk. Saat Dennis bertanya, tak disangka Atelier malah tersedak karena semua makanannya masih ada di tenggorokan. Dennis pun jadi khawatir, apalagi Atelier malah mengeluarkan suara aneh. Singkat cerita, pada keesokan paginya, Atelier membantu Dennis dengan cara membersihkan perabotan. Setelah membeli bahan dapur, Dennis membelikan baju baru untuk Atelier pakai. Kemudian Atelier juga diminta mencicipi masakan buatannya. Atelier pun memuji masakan Dennis. Hari-hari Dennis selalu ditemani sama Atelier, di mana mereka berdua terus mempersiapkan restoran yang akan dibuka. Setelah semua sudah selesai, Dennis sangat senang dan mengajak tos kepalan tangan sama Atelier. Akhirnya impian Dennis untuk membuat restoran petualang pun selesai juga. Dennis terlihat senang. Dennis juga menunjuk Atelier sebagai maskot dari restoran petualang miliknya. Dennis yakin dengan bantuan Atelier, maka restorannya akan segera digemari sama pengunjung. Sekarang Dennis hanya tinggal menunggu pelanggan datang. Dia ingin agar mereka makan 3 kali sehari di tempatnya. Sebab uang Dennis sekarang telah habis, dia ingin mengembalikan uang tabungan miliknya. Akhirnya pelanggan pertama yang ditunggu-tunggu sama Dennis muncul juga. Namun pakaiannya membuat Dennis keheranan. Siapakah petualang ini? Seluruh tubuhnya dibalut sama jirah besi. Sayangnya film berakhir sampai di sini.